Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami kembali lagi ada di hari ini. Hari yang baru, hari yang penuh rahmat dan berkat-Mu. Mohon ya Roh Kudus, pimpin dan terangi hati kami ketika kami mau melandasi hari ini dengan firman-Mu kembali. Biarlah hikmat dan pengertian-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ester pasal 4 ayat 12 sampai 13. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan kita temanya adalah berkat dalam tekanan. Berkat dalam tekanan. Pada masa Ester menjadi ratu, umat Allah mengalami tekanan dan ancaman maut oleh seorang pembesar kerajaan yang baru dipromosikan raja, yang baru naik pangkat, yaitu Haman. Haman adalah seorang yang jahat. Haman berikhtiar membunuh semua orang Yahudi karena salah satu orang Yahudi yakni Mordekai, bapak angkat Ester, tidak mau sujud dan menyembah kepadanya. Haman meminta kepada raja agar semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia semuanya harus dibunuh. Dan sungguh mengagetkan karena permintaan Haman ini langsung mendapat restu yang baik dari Raja Ahasveros. Dengan raja mengeluarkan undang-undang kerajaan disertai meterai dan cincin raja sebagai tanda bahwa keputusan raja tersebut tidak dapat ditarik lagi atau keputusannya itu resmi, mengikat dan harus ditaati. Nah, tentu hal ini bagi orang Yahudi adalah sebuah bencana, bahkan ancaman malapetaka. Namun di akhir kisah kitab Ester ada terjadi yang disebut happy ending. Seperti film yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Di mana umat Tuhan pada akhirnya dapat luput dari rencana pembunuhan Haman. Dan umat Tuhan pada akhirnya boleh dengan bebas beribadah dan berbudaya merayakan hari-hari rayanya di wilayah kekuasaan Ahasveros, negeri Persia. Dan melalui firman Tuhan ini, ada 3 berkat yang akan kita perhatikan dan renungkan dari adanya tekanan hidup. Yang pertama, bahwa tekanan hidup itu sesungguhnya adalah sebuah berkat isyarat yang akan menyadarkan dan memperingatkan kita bahwa kehidupan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Harus penuh kewaspadaan, bahwa ada banyak tantangan, jebakan, dan ancaman. Sebagaimana yang dialami umat Tuhan oleh kehadiran Haman. Karena itu mari kita hidup bijaksana dan berjaga-jaga. Jangan takabur, jangan jumawa dan sesuka-sukanya hidup. Tetapi mari lebih banyak kita mengambil waktu untuk berdoa dan mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana, dengan hikmat, dan dengan memahami kehendaknya Tuhan. Yang kedua, bahwa tekanan itu sesungguhnya adalah sebuah berkat keteguhan yang memberi ruang pembentukan kepada kita untuk melatih otot-otot rohani dan persekutuan serta pelayanan kita. Perhatikan bagaimana hubungan Mordekai dan Ester setelah melewati masa-masa sulit itu. Ketika mendapatkan tekanan dan ancaman kematian tersebut. Bagaimana Ester harus rela kehilangan status ratunya. Harus rela kehilangan kenyamanannya, bahkan nyawanya sendiri. Apabila dia tidak diindahkan oleh raja. Karena cara yang akan dia lakukan itu sangatlah berisiko. Namun bagaimanapun pada akhirnya kehidupan Mordekai, kehidupan Ester dan umat Tuhan justru melalui tekanan. Dan dengan adanya tekanan mereka semakin bersatu, mereka semakin setia, mereka semakin hidup dalam berjuang bersama-sama. Dan itulah dampak dari tekanan. Nah, yang ketiga, tekanan itu sesungguhnya adalah sebuah berkat iman yang memperlihatkan dan meneguhkan keyakinan kita akan kehadiran Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang adalah Sang Maha Kuasa.
Nah, dalam kitab Ester tidak ada satupun kalimat yang menyebut nama Tuhan. Tetapi dari ceritanya justru kita melihat bahwa Tuhan hadir dalam sikap dan kehidupan umat Tuhan. Pertama, hal itu kita dapat lihat pada pasal 6 ayat 1-3 dan juga ayat 6-11. Di sana disampaikan bahwa pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Itu menyatakan bahwa Tuhan juga turut campur bekerja membela umat Allah dengan cara menggelisahkan hati raja dan membangunkannya pada tengah malam untuk membacakan nama orang yang sudah berjasa melindungi dan menyelamatkan raja. Dan salah satunya adalah Mordekai. Yang kedua, menghalau dan memusnahkan musuh-musuh umat Allah. Dalam pasal 7, 5-10 menjelaskan bahwa pada akhirnya Haman orang jahat itu disulahkan pada tiang yang sebenarnya sudah ia persiapkan untuk menyulahkan Mordekai. Yang ketiga, Tuhan memulihkan nama baik umat Allah di hadapan masyarakat dan di hadapan Raja Persia Ahasweros. Dan yang keempat, Tuhan melalui Raja Ahasweros mengangkat Mordekai menjadi orang kedua setelah raja di kerajaan Persia. Begitu pula dengan Ester. Dan pada akhirnya kehidupan umat Allah mengalami damai sejahtera. Maka saudara, adakah saat-saat ini hidupmu tertekan? Adakah saat ini hidupmu di dalam ancaman? Di dalam pergumulan yang begitu berat? Mari kita belajar dari kitab Ester. Marilah pandang tekanan persoalan itu sebagai berkat untuk pertama, early warning system kita. Untuk kita sadar dan waspada bahwa kita selalu terancam dan selalu akan diganggu untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Karena itu berjaga-jagalah. Yang kedua, mari pandanglah tekanan persoalan itu sebagai bagian untuk membentuk akan otot-otot rohani kita. Untuk juga mengharmoniskan, menyatukan hati kita dan kebersamaan kita satu dengan yang lain. Tetapi yang ketiga, mari pandanglah tekanan persoalan itu sebagai berkat kita. Pada akhirnya membawa kita mengenal dan semakin mengalami Tuhan. Lebih dekat, lebih karib, lebih akrab. Sebagaimana pengalaman Ester, Mordekai dan umat Tuhan di Persia. Di kerajaan atau di negeri Susan. Kita bersyukur dan karena itu mari kita berdoa supaya Tuhan selalu beserta kita dan menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami supaya kami sungguh-sungguh dapat melihat tekanan, masalah, ancaman, pergumulan apapun, seberat apapun itu sebagai berkat yang ada di balik dan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Hanya menjadi berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom.